pada negara dengan harapan dan doa Indonesia akan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Fitri Rostarina. Saya pada kesempatan kali ini akan berbincang khusus dalam rangka Hari Gizi Nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 25 Januari itu adalah Hari Gizi Nasional, yang pada tahun ini kita memasuki Hari Gizi ke-64. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ketua Persagi Jawa Barat. Taram, inilah ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Teh Fitri sehat. Alhamdulillah, ketemu lagi ya Bu ya kita ya dengan bincang-bincang santai ya Bu ya. Ibu, kita ngobrol tentang Persagi ya Bu, bolehkah? Oh boleh dong. Iya siap ya. Ini Bu, Persagi nih barangkali nih Bu, dari teman-teman sobat-sobat gizi atau sobat-sobat masyarakat yang lain nih Bu, ada yang belum tahu sebetulnya Persagi itu apa nih Bu? Iya, iya. Persagi itu apa ya? Apa coba ya? Iya, Persagi itu sebetulnya organisasi profesi. Di kesehatan itu banyak sekali organisasi profesi ya. Jadi ada Persagi dan ada yang lainnya. Persagi sendiri adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kalau di Jawa Barat nih, kita disebutnya Dewan Pimpinan Daerah untuk Jawa Barat. Kalau DPD, ya. Kalau di pusat itu ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Dan di kabupaten kota kita punya 26 DPC. Itu Dewan Pimpinan Cabang di kabupaten kota. Nah, harusnya kan ada 27 ya, karena kita punya 27 kabupaten kota. Tapi karena Bogor itu bersatu antara kabupaten dan kota, jadi kita memiliki 26 DPC Persagi di Jawa Barat. Oke, kita dirunut ya Bu. Berarti kalau pusat namanya DPP. Kalau di Jabar DPD. Kalau di tingkat kabupaten kota DPC. Oke, nah barangkali ada yang belum tahu ya Bu ya. Berarti setiap tingkatan itu ada Persaginya ya. Nah, profilnya sendiri tuh seperti apa Bu Persagi Bu? Ya, profilnya dilihat dulu dari jumlah kekuatan ya. Anggotanya, pasukannya ya Bu ya. Jadi pertama tentu kita punya anggota karena organisasi profesi kekuatannya adalah dari anggota. Jawa Barat itu memiliki kurang lebih 5.000 anggota se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat ya. Nah, luar kemudian biasa. Teman-teman itu terpecah nih bekerjanya. Ada yang di rumah sakit. Ya, itu teman-teman dietitian. Ya. Betul. Kemudian ada teman-teman yang di klinik. Ya. Kemudian ada yang juga di puskesmas tuh. Puskesmas, ya, yang juga itu nutrisionis kita sebutnya. Dan juga teman-teman yang ada bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Betul. Dan juga ada teman-teman yang juga bekerja di catering, betul. ya ada di catering itu yang baik itu yang catering besar perusahaan, juga ada yang juga memang dia memiliki catering dijalankan secara pribadi. Dan juga ada teman-teman yang bekerja juga di industri. Jadi mereka melakukan penyelenggaraan makanan institusi besar itu seperti di pabrik-pabrik. Itu ada di pabrik di tekstil, ada juga di pabrik sepatu dan juga pabrik-pabrik lain yang memang menyelenggarakan makanan untuk karyawannya. Iya. Nah, mungkin itu teman-teman bekerjanya. Tapi juga ada juga yang bekerja di ranah sport. Nah, sehingga di dalam organisasinya kita punya namanya Seminat, organisasi Seminat. Ya, Seminat itu adalah mereka yang bekerja di dalam satu ranah pelayanan yang heterogen. Gitu ya, sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi ada yang di ASDI, itu Asosiasi Dietetik. Ya, itu dietitian di Jawa Barat kita punya
pengurus daerah ASDI, Asosiasi Dietitian Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada ASNI, Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Kita juga sudah punya pengurus daerahnya. Dan juga ada ISNA. Jadi Indonesian Sport Nutritionist Association. Itu adalah teman-teman nutrisionis yang bergerak khusus di dalam keolahragaan. Iya. Berarti rumah besarnya itu Persagi ya, Bu ya. Dan Persagi punya anak-anak mungkin ya. Anak-anak yang anak-anak cabang mungkin yang satu ada ASDI, ada ASNI dan juga ada ISNA. Itu kayak anak kembar 3 ya Bu mungkin ya. Baik, menarik sekali sepertinya. Nah kalau itu sebetulnya fungsi dan kewenangannya itu sama nggak Bu daerah wilayahnya gitu, ASDI, ASNI maupun ISNA gitu? Ya, sebetulnya yang membuat mereka mempunyai wadah, kenapa dibilang seminat? Karena mereka mempunyai konsentrasi yang sama. Contoh, ketika ASDI, Asosiasi Dietitian, itu teman-teman yang memang bergerak di ranah rumah sakit sebagian besar. Betul. Jadi mereka yang melakukan perencanaan di rumah sakit, dari mulai dia melakukan asesmen dan dengan urutannya sampai dengan penyusunan makanan diet untuk sesuai dengan kondisi pasien. Nah, tentu mereka berkolaborasi dengan tim kesehatan dan tim medis lain di rumah sakit. Nah, itu makanya kenapa dia juga keilmuannya khusus. Berbicara tentang diet kan tidak mudah ya. Karena itu bagaimana memaintain kondisi pasien agar mereka tetap sehat dan juga tetap bisa menjaga staminanya walau sudah sehat, dan menjaga jangan sampai masuk di dalam kondisi yang lebih buruk. Jadi itu adalah lebih kepada itu. Tapi kalau di nutrisionis itu mereka bekerja di di dinas kesehatan dan di puskesmas. Itu mereka lebih kepada berorientasi kepada pencegahan. Preventif dan promotif. Kalaupun toh mereka melakukan kuratif, itu lebih kepada pelayanan dasar sesuai kewenangannya. Karena kalau sudah berbicara dengan yang lebih severity tentang level yang lebih berat, itu mereka harus wajib merujuk. Gitu ya. Tapi kalau di sport itu mereka mempersiapkan, ada di cabang prestasi, olahraga prestasi ya, dan juga ada di cabang yang memang olahraga kemasyarakatan. Jadi itu ranahnya yang mereka kelola sesuai dengan baik luar biasa. Persagi itu ternyata luar biasa sekali ya, di masyarakat itu sangat dibutuhkan di ranah promotif, preventif, kuratif, dan sport juga sendiri. Baik Ibu, berikutnya mungkin saya ingin tahu nih Bu, sebetulnya untuk program kerjanya sendiri Bu, selain itu apakah itu masuk dalam program kerja atau ada khusus lagi Bu? Program kerja Persagi itu menyesuaikan dengan teman-teman yang memang bekerja di bidangnya masing-masing. Jadi kita mempunyai 4 bidang kan ya. 4 bidang. Yang pertama adalah bidang organisasi dan keanggotaan. Yang kedua itu adalah bidang pengembangan kapasitas dan pengetahuan dari teman-teman sejawat. Yang ketiga itu berbicara tentang research dan juga teknologi dan juga berkaitan dengan sosialisasi, itu ada di ranah 3. Dan yang keempat itu adalah bidang kemitraan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang programnya, maka program kita itu adalah bagaimana pertama program untuk melakukan upaya pelayanan administratif kepada teman-teman sejawat. Yang kedua adalah program penguatan dan peningkatan pengetahuan dan keilmuan teman-teman sejawat melalui berbagai upaya terkait dengan ada webinar, ada pelatihan. Kan sekarang pelatihan itu sudah terpusat ya, sudah ada di LDP, itu dikelola oleh DPP. Jadi kita lebih kepada mengarahkan, memberikan informasi, menjadi mediator, mengkomunikasikan apa-apa saja pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh teman-teman di LDP-nya Swasta Arena. Jadi mereka sudah mempunyai lembaga khusus. Jadi lembaga untuk training yang sudah terakreditasi. Nah,
Kemudian itu adalah untuk bisa meningkatkan, karena kan kita harus memaintain ilmu, bahkan Ya, meningkatkan mengupdate ya. ya mengupdate Betul, dan betul. juga meningkatkan keterampilan. Nah, yang berikutnya itu adalah bidang yang berkaitan dengan research dan juga berkaitan dengan sosialisasi. Kita memang mempunyai platform media sosial yang kita olah, kita kelola. Itu ada di Instagram, kita punya DPD Punya Instagram, Persagi ya. Jawa Barat, Baik, dan baik, juga baik. ada di Facebook, dan juga kita juga menyelenggarakan penelitian, riset-riset, juga berkolaborasi dengan teman-teman dari Poltekkes. Nah, tahun ini kita melakukan penelitian terkait dengan perilaku ibu di dalam memberikan MPASI kepada balitanya. Karena kan MPASI sekarang kita didorong untuk MPASI lokal. Lokal, betul Tapi kan sekali. sebagian besar masih lebih yang praktis ya, Betul. MPASI pabrikan. Pabrikan Tapi masih ya. kedua-duanya juga kan perlu pengajaran, perlu edukasi. Karena agar jangan sampai mereka memberikan makanan yang MPASI kepada balitanya kurang adekuat Betul, dan betul. juga tidak tepat pemberiannya sesuai dengan usianya. Nah, mungkin yang terakhir adalah kemitraan. Kemitraan, Nah, kalau ya. kemitraan lebih kepada kita bekerja sama, baik itu dengan pemerintah ya. Kita selama ini sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan paling banyak ya, dengan dinas kesehatan kabupaten kota, organisasi masyarakat, dan juga organisasi keagamaan. Nah, alhamdulillah itu sudah kita jalankan, Laksanakan, ya ya. kita laksanakan, dan insya Allah kita ke depan akan lebih tingkatkan lagi. Luar biasa ya, ternyata ya di bawah pimpinan seorang Ibu Tini ini Persagi itu sepertinya sangat aktif sekali ya dengan 4 bidangnya ya Bu ya. Memperhatikan anggotanya sendiri yang 5.000 personil ya Bu ya, tentaranya, dan juga dari segi keilmuan itu mungkin yang sangat menarik ya Bu. Ternyata memang sedetail itu ya Bu ya, Yeah. sebuah organisasi profesi memikirkan tentang anggotanya itu ya. Terus ini agak menarik nih Bu tentang riset nih Bu. Kalau riset itu memang sebetulnya kalau yang saya pahami nih ya Bu ya, harus ada wadah khusus gitu, maksudnya kan tidak mudah ya Bu ya kalau membuat satu riset itu, dan terkait penganggaran mungkin ya, terkait medlitnya seperti apa, itu memang Persagi itu berperan Iya. aktif di situ ya Bu Iya, ya. jadi Persagi itu berkolaborasi dengan akademisi juga. Jadi ya, dalam baik. hal ini kita memang bekerja sama dengan Poltekkes, Poltekkes jurusan ya. gizi ya, Oh, iya, Kementerian betul, Kesehatan betul. RI Bandung. Nah, dalam tahun lalu kita difasilitasi didanai oleh EBET. Oh Kita iya, melaksanakan iya. juga penelitian itu terkait dengan, kalau tidak salah terkait isunya dengan stunting. Luar Nah, biasa itu ya. tahun lalu kita melaksanakan kegiatan itu oleh pengurusan yang sebelumnya, karena saya kan baru tahun kedua ini. Nah, tahun ini kita bekerja sama dengan Poltekkes juga, didanai oleh Kementerian Kesehatan. Itu dana hibahnya Poltekkes sebetulnya, Oh, betul, tapi di dalamnya betul. kolaborasi dengan organisasi profesi. Kebetulan saya ikut terlibat dengan teman-teman, dengan dosen pengajar gizi, dan juga memilih satu lokasi kebetulan di Kabupaten Bandung, Kabupaten dan Bandung terlibat ya. aktif. Betul-betul. Tapi bedanya tahun ini lebih kepada judulnya, nanti outputnya lebih kepada policy brief. Betul. Jadi kita lebih melihat kebijakan-kebijakan terkaitan dengan MPASI yang sudah dijalankan dan yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat, dan kita melakukan penelitian itu untuk bisa mempelajari sejauh mana praktek baiknya, atau ada sesuatu yang harus kita perbaiki, baik itu dari aspek kebijakannya, dari implementasinya. Jadi mungkin iya. itu untuk Luar tahun ini biasa lebih ya. kepada policy brief. Sebetulnya seberapa besar Bu peran Persagi terhadap penurunan stunting nih Bu? Ya, kalau berbicara peran Persagi itu organisasi. Betul. Tapi kan kita punya anggota. Betul. Anggota di dalamnya itu double function. Betul. Ya, kenapa? Karena dia sebagai anggota Persagi, Persagi. dan juga mereka juga sebagai
Ahli gizi. ASN Betul. atau ahli gizi yang berkiprah di lembaga pemerintah Betul. atau Oh, iya, betul. dinaungi oleh dinas kesehatan, Iya. dinaungi oleh Puskesmas. teman-teman puskesmas Iya, ya. betul. Jadi kalau berbicara persagi maka berbicara tentang kiprah anggota, gitu Betul, kan. betul. Nah tentu ketika berbicara tentang seberapa besar gitu ya persagi bisa berperan, anggota kami yang ada di TPG, jadi yang menjadi TPG tenaga pelaksana gizi di puskesmas, tentu itu mereka menjadi roda di puskesmas Garda untuk ya, Bu, ya. menyelenggarakan perencanaan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan penilaian dan evaluasi, itu mereka melaksanakan itu fungsi itu ya. Jadi tentu itu ranah mereka di promotif preventif gitu kan. Tapi ketika berbicara mereka sebagai anggota persagi, kita sudah dalam beberapa tahun ini kita melakukan kolaborasi sebagai salah satunya ya, persagi masuk di dalam tim percepatan penurunan stunting Jawa Barat, begitu. TPPS provinsi. Kita duduk di bidang kemitraan. Kemudian ya. sebagai organisasi profesi kami juga dilibatkan di dalam tim monitoring dan evaluasi terkait dengan stunting di kabupaten kota se-Jawa Barat, diajak langsung oleh teman-teman, oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Luar biasa ya. Kita juga terlibat aktif dan juga kita juga sering dilibatkan sebagai narasumber, juga pengajar di Poltekkes gitu ya. Itu merupakan kontribusi kita secara tidak langsung di dalam percepatan untuk penurunan stunting. Dan yang terakhir tentu kita juga melakukan pendampingan kepada melalui kolaborasi juga. Kita adalah melakukan juga pendampingan, peningkatan pengetahuan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan di persagi. Nah tentu ketika ingat waktu kita ada gempa Cianjur. Iya. Itu kan November Desember di tahun 2022 ya. Ya, betul. Nah, persagi juga aktif membuka posko. Posko gitu. gizi di lokasi bencana. Luar Jadi biasa, kita ya. 1 bulan berada di lapangan, itu juga kita memberikan 1 pelayanan, bulan, pelayanan pemberian MPASI kepada bayi-bayi yang berada di lokasi gempa saat itu. Nah, jadi kita bergantian. Membuat jadi ya, Bu, ya, kita membuat. punya posko sendiri. Luar biasa. Persagi gitu ya? Iya, 1 luar bulan biasa. kita berada di sana daerah, ya? di Setiap daerah. hari ya, Bu? Ya, setiap hari. Luar biasa. Jadi kita memberikan pelayanan 2 kali sehari. 2 kali. Untuk makan siang dan sore kepada korban bencana gempa di Cianjur. Nah, tentu ini merupakan hal yang bisa kita berikan ya, karena organisasi profesi persagi itu kan non profit. Kita bekerja, kita mempunyai pendanaan dari anggota, oleh kita dikelola dan juga kita memberikan untuk masyarakat. Masyarakat gitu ya. Oke. Baik, itu saya excited sekali ya, Bu, dengan di situasi bencana ahli gizi turun langsung menanggapi ke darurat bencana gitu. Itu mungkin yang tidak dilakukan tahun-tahun sebelumnya mungkin. Iya, baru karena memang kebetulan tahun 2022 pas ada bencana besar betul. Cianjur. Nah, tahun ini kita juga ikut berkontribusi dengan Sumedang. Tapi mungkin kalau di Sumedang kan berbeda dengan Cianjur ya. Betul. Jadi poskonya itu dikelola oleh teman-teman DPC. Karena hanya diberikan 1 kali makan saja, karena mungkin juga kerusakannya tidak sedahsyat seperti di Cianjur, tapi tetap kita berkontribusi. Luar biasa ya, Bu ya. Baik, ini menarik sekali nih, Bu, obrolan tentang kita ya, Bu, hari ini ya. Nah, saya ingin tanya nih, Bu, sebetulnya kendala apa sih, Bu, yang dihadapi oleh persagi nih, Bu, dalam berkiprah di masyarakat kita? Kendalanya ya, kan persagi itu organisasi profesi yang dalam kekuatannya ada di anggota ya. Ada di anggota. Nah, sementara kan anggota kita itu kan banyak yang karyawan ya, yang ASN di rumah sakit, di puskesmas gitu ya. Nah, di klinik gitu. Jadi mereka memang fokusnya lebih kepada tanggung jawab kewajibannya. Nah, jadi kalaupun toh sekarang kendalanya itu adalah sulitnya mencari waktu gitu ya, untuk bisa kita
hadir lengkap gitu ya, kemudian fokus bersama kepada satu kegiatan Iya, gitu ya. betul. Nah tapi saya sih selalu bilang dorongan kepada mereka bahwa ayo kita tingkatkan sense of belonging, karena betul, bagaimana sense siap of belonging, betul iya. sekali. Siapa lagi dong yang akan memajukan Persagi kalau bukan anggotanya Anggotanya, sendiri gitu betul, kan ya, betul. seperti yang Seperti lagu lagu Ibu. yang saya bikin tuh ya. Nah mungkin itu yang pertama. Yang kedua tentu sumber daya lainnya adalah anggaran. Karena kita tidak punya anggaran khusus, Oke. tidak dibantu oleh pemerintah, tapi anggaran kita betul-betul dari anggota untuk kita ya, dan kegiatan kita berikan untuk masyarakat. Jadi mungkin ke depan kita harus lebih lebih kreatif gitu, berinovasi sehingga kita bisa memperoleh sumber-sumber unit usaha yang bisa kita kembangkan agar kita bisa menjadi organisasi profesi yang self-sufficient, yang bisa mempunyai satu kegiatan yang bisa kita berikan kepada masyarakat lebih nyata. Lebih gitu ya. nyata ya, Nah, betul. yang berikutnya juga tentu kan kita sekarang harus berkembang dengan profesi yang entrepreneurship gitu ya, karena keilmuan kita itu bisa juga kita kelola, kembangkan menjadi sebuah unit usaha, wirausaha yang dikembangkan oleh kita. Baik, tadi saya ambil sedikit key point ya Bu ya, ternyata yang paling mendasar itu mungkin dari rasa memiliki ya dari anggotanya ya Bu ya, dan mungkin rasa cinta terhadap organisasi mungkin ya Bu ya, jadi sehingga mungkin jadi fokusnya agak berkurang ke organisasi mungkin ya. Betul itu, jadi mungkin ini yang harus kita dorong, kita dorong, kita ingatkan. Betul. Makanya fungsinya kepengurusan itu ya, ada ketua, ada organisasi di kabupaten kota, itu sebetulnya efektifnya memang harus menjadi motivator. Betul gitu. sekali. Jadi harus terus-menerus mengingatkan, karena kan kalau anggota mah riweuh saeutik hilap ka Persagi gitu ya. Nah, betul. jadi sebetulnya yang kita ingin dorong ke depan, bagaimana membangun rasa memiliki yang terus-menerus. Karena jangan up and down gitu, jangan kadang-kadang hilap, kadang-kadang emut gitu. Nah, jadi yang sustain, terus berkesinambungan, stabil. Karena itu syarat maju dari organisasi adalah ketika partisipasi aktif anggotanya itu ditunjukkan dalam konsistensi yang panjang dan juga energi dan semangatnya yang tidak pernah surut. Dan sobat-sobat gizi, kalau saya melihat Ibu, inilah the real motivator nih untuk anggotanya yang 5.000 ahli gizi. Luar biasa Bu. Dan saya sangat terinspirasi sebetulnya dengan Ibu ini. Saya mengenal Ibu sebetulnya udah wow, Ibu itu memang benar-benar membangkitkan motivasi nih buat saya pribadi juga gitu ya. Baik Bu, saya ingin masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Sebetulnya tadi kan kita ngobrolin tentang MPASI nih Bu ya, stunting, MPASI, ahli gizi dan lain sebagainya nih. Sebetulnya MPASI yang berkualitas itu untuk mencetak generasi emas itu pentingnya seberapa banyak gitu loh Bu? Oke. Sekarang saya akan ambil dulu dari generasi emas. Generasi emas itu katanya akan kita capai di tahun 2045 ya, itu sebagai sebuah harapan. Nah, yang namanya generasi emas itu tentu ada definisinya kan. Ada sesuatu yang kita harapkan. Kenapa kok sampai dibilang generasi emas? Emas itu harganya mahal ya, value-nya luar biasa. Nah, jadi kalau dibilang generasi emas itu adalah dalam benak saya satu generasi, satu periode di mana anak-anak itu sudah memiliki prestasi yang dapat diandalkan, memiliki karakteristik yang kuat dalam pribadinya, menjadi seorang generasi yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan bangsa ini, yang juga memiliki daya saing ya yang hebat, tangguh gitu ya.
Nah, jadi ke depan itu negara Indonesia kuat karena generasinya itu memiliki sebuah posisi spirit yang semangat, berkarakter, berdaya saing unggul, berprestasi dengan IQ yang tentu tidak bisa dipandang sebelah mata oleh negara-negara di sekitar Sebelah kita gitu kita ya. ya. Gitu. Oke. Itu adalah yang dalam benak saya sebagai generasi emas. Nah, lalu kalau begitu apa yang harus kita siapkan begitu ya untuk bisa mencetak generasi-generasi yang hebat itu? Tentu salah satu yang menjadi penentu, kita tahu kan kalau IPM itu indeks pembangunan manusia, ada indeks kesehatan, indeks pendidikan, indeks daya beli. Nah, kita mengisi indeks kesehatan dengan memberikan asupan gizi yang adekuat. Jadi bisa mendorong status gizi balita yang memang sesuai dengan standar yang diharapkan. Gizi baik, tidak ada yang stunting gitu ya, tidak ada yang wasting gitu kan. Dari mana? Tentunya dari makanan yang berkualitas. Nah, oleh karena itu ketika kita hari ini kita tengah ribut mengintervensi stunting, kan ada gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu kalau kita hitung secara matematisnya, maka ada satu periode 270 hari berada di dalam perut ibu. Dia dalam janin. Berarti yang harus dikelola kan ibunya. Nah, sekarang ada periode 180 hari. 180 hari itu berarti bayi hanya diberi ASI eksklusif saja. Nah, kemudian seiring dengan bertambah umur, seiring dengan kegiatan dia sudah beraktivitas, nah maka makanan ASI saja tidak cukup. Maka diberikanlah makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI tentu kaidahnya adalah kaidah makanan gizi seimbang gitu ya. Di situ ada karbohidrat yang memadai, ada protein yang mencukupi, ada kandungan lemak, vitamin dan mineral. Yang tentu ya kalau ahli gizi kita sudah sama tahu setiap makronutrien dan mikronutrien itu mempunyai peran penting di dalam mendukung tumbuh kembang optimal. Nah, jadi mungkin itu MPASI. Kenapa sekarang kan ya MPASI berkualitas untuk generasi emas, gitu ya. Itu maksudnya. Baik, Ibu, bincang-bincang kita sangat menarik sekali nih Bu buat saya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir boleh ya Bu ya? Sebenarnya masih banyak beribu-ribu pertanyaan sebenarnya ya Bu ya. Tapi satu aja Bu, closing statement seperti apa nih Bu dalam rangka Hari Gizi Nasional ke-64? Ya. Hari Gizi Nasional ke-64 tahun ini kan mengangkat spirit memberikan MPASI berkualitas untuk generasi emas. Tadi generasi emas sudah dijelaskan. Jadi saat ini saya ingin mengajak ibu-ibu semuanya, ibu-ibu balita, mari kita sama-sama berikan makanan pendamping ASI yang berkualitas kepada putra-putrinya ya, untuk bisa menyiapkan generasi cerdas ke depan, generasi unggul dan generasi emas di tahun yang akan datang. Semuanya itu tidak akan terwujud tanpa ada dari rasa cinta dari ibu, keinginan ibu untuk memberikan makanan yang terbaik untuk putra-putrinya. Jadi dihimbau sama-sama kepada seluruh ibu balita di Indonesia, mari kita menjadi ibu yang bijak di dalam memberikan pola makan dan pola asuh kepada putri-putrinya dengan memberikan makanan gizi yang seimbang kepada putra-putrinya sesuai dengan usianya, dengan tepat waktu, volumenya atau jumlahnya juga memadai, dan juga dengan beraneka ragam yang ada di seputar ibu tinggal. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih sekali bincang-bincang menarik kita hari ini, luar biasa ya. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat gizi di rumah dan juga masyarakat kita ya Bu ya. Sehat selalu ya Ibu. Amin. Salam buat keluarga di rumah. Amin, sama-sama. Selamat Hari Gizi ya, Ibu. Nasional ke-64. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam saja, mari kita bergerak, satukan kekuatan.
diam saja. Mari kita bergerak, satukan kekuatan. Jangan pura-pura tidak tahu. Mari kita tingkatkan kepedulian.